Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ariwibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan sumber energi untuk kontraksi otot skeletal. Mengapa kita penting untuk memahami pengaturan sumber energi ini? Yang pertama, dengan memahami bagaimana tubuh kita mengatur sumber energi yang akan digunakan untuk kontraksi otot skeletal, baik selama aktivitas fisik ataupun selama latihan fisik atau selama olahraga, hal itu akan dapat memudahkan kita dalam menyusun rencana ataupun program latihan fisik sesuai dengan tujuan tertentu. Misalnya, apakah kita ingin membuat latihan fisik untuk meningkatkan performa atau untuk meningkatkan stamina, atau latihan fisik misalnya untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan, atau latihan fisik untuk meningkatkan massa otot. Nah, hal itu tentu akan membutuhkan pertimbangan terkait sumber energi apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dengan memahami bagaimana sumber energi itu akan diatur dalam melakukan kontraksi otot, kita juga bisa merencanakan intervensi, misalnya baik nutrisi ataupun obat-obatan, atau intervensi perilaku agar ketika melakukan aktivitas fisik atau melakukan program latihan atau ingin melakukan kompetisi olahraga, kita bisa memiliki performa yang lebih karena bisa mendapatkan sumber energi yang tepat. Baik, untuk konsep pertama yang wajib kita pegang adalah satu-satunya eh, komponen high energy yang bisa digunakan oleh otot untuk berkontraksi adalah ATP. Seperti kita ketahui, jika kita mereview kembali pelajaran misalnya kimia yang pernah didapatkan saat SMA, ada beberapa high energy compound yang bisa digunakan oleh makhluk hidup selain ATP. Selain ATP ada ADP, ada NAD, ada NADH, dan ada beberapa high energy compound yang lain. Namun, otot manusia hanya bisa menggunakan ATP. Nah, saat istirahat sebenarnya otot kita sudah memiliki cadangan ATP. Namun, cadangan ATP itu tentunya tidak mencukupi jika digunakan untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih memerlukan intensitas yang lebih tinggi atau energi yang lebih tinggi. Nah, lalu dari mana ATP tersebut dapat kita dapatkan? Secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ATP bisa kita dapatkan dari metabolisme anaerob, itu saat kita bisa memproduksi ATP saat tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, aerob. Kita bisa memproduksi ATP dari sumber-sumber energi saat kita saat menggunakan oksigen. Oke, yang kita bahas terlebih dahulu yang anaerob. Melalui proses apa saja kita bisa menghasilkan ATP dari sumber-sumber energi tanpa membutuhkan oksigen. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ATP dari ATP dan fosfokreatin sistem. Nah, ini merupakan mekanisme penghasilan ATP yang paling cepat. Namun tentu saja memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menghasilkan ATP yang banyak. Bisa kita ada teman-teman review kembali pada pelajaran biokimia atau kimia pada ATP fosfokreatin sistem ini, fosfokreatin akan ditambah dengan ADP sehingga menghasilkan ATP plus kreatin. Nah, dapat diingat di sini bahwa satu molekul fosfokreatin hanya bisa menghasilkan satu ATP. Namun memang walaupun hanya menghasilkan satu ATP, mekanisme penghasilan ATP menggunakan ATP PC sistem ini bisa berlangsung sangat cepat. Nah, kemudian yang kedua, selain ATP PC sistem, kita juga bisa menghasilkan ATP dari metabolisme anaerob melalui proses glikolisis. Melalui proses ini, glukosa atau glikogen bisa diubah menjadi ATP, namun hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi satu molekul glukosa atau satu molekul glikogen hanya bisa menjadi 2 ATP. Relatif lebih banyak dibandingkan ATP-PC system. Namun memang secara kecepatan ini tidak lebih cepat dari ATP-PC system. Nah, sehingga ketika kita membutuhkan
atau akan melakukan aktivitas fisik yang intensitasnya sangat tinggi dalam waktu cepat, nah itu akan menggunakan ATP-PC sistem terlebih dahulu, baru jika fosfokreatin kita sudah habis dan aktivitas masih berlangsung akan menggunakan glikolisis. Nah, kemudian kita beralih ke yang metabolisme aerob, yaitu sistem penghasilan ATP yang memerlukan oksigen. Nah, sistem aerob ini akan melalui proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, sehingga peran mitokondria di sini sangat penting dalam metabolisme aerob. Lalu sumber energi apa saja yang bisa diubah ATP melalui fosforilasi oksidatif? Kita bisa yang pertama menggunakan karbohidrat, kemudian yang kedua menggunakan lemak, yang ketiga menggunakan protein. Namun protein ini sangat jarang terjadi. Protein hanya akan digunakan jika sumber-sumber energi yang di atasnya sudah tidak tersedia lagi. Misalnya pada keadaan yang sangat kelaparan dan sudah tidak memiliki cadangan lemak dan cadangan gula. Namun ini sangat jarang terjadi. Nah, fosforilasi oksidatif ini prosesnya sangat panjang. Sebelum terjadi transport elektron di mitokondria untuk masuk ke dalam metabolisme aerob ini juga harus melalui glikolisis terlebih dahulu. Sehingga proses ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan yang glikolisis. Nah, bagaimana untuk penghasilan ATP-nya sendiri? Sebagai perbandingan, misalnya tadi satu molekul glukosa itu masuk ke dalam proses glikolisis itu hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, pada metabolisme aerob, satu molekul glukosa bisa menghasilkan 30-32 ATP. Untuk lemak, bisa menghasilkan lebih banyak ATP karena lemak memiliki rantai C yang lebih panjang. Baik, jadi di setiap proses penghasilan sumber energi ini memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki kekurangan masing-masing. Bisa kita rangkum, selain tadi untuk yang fosfokreatin system itu bisa menghasilkan energi dengan ATP lebih sangat cepat, yang glikolisis lumayan cepat, yang aerobik lambat karena prosesnya panjang. Nah, tadi untuk yang fosfokreatin sudah jelas karena itu berasal dari kreatin fosfat. Nah, ini penting di sini karena misalnya nanti teman-teman mendapat klien atau teman-teman ingin melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang membutuhkan intensitas yang sangat tinggi namun durasi sangat cepat, itu bisa ditingkatkan performanya dengan menambahkan suplemen kreatin sebelum melakukan aktivitas tersebut. Karena seperti kita tahu tadi bahwa sistem fosfokreatin ini akan digunakan pada saat aktivitas fisik atau olahraga-olahraga yang intensitasnya sangat cepat, sangat tinggi namun durasi sangat cepat. Nah, namun juga perlu kita pahami bahwa storage atau cadangan fosfokreatin kita di tubuh itu di otot sangat kecil. Selain itu tadi satu fosfokreatin hanya menghasilkan 1 ATP. Sehingga ini hanya bisa digunakan untuk menghasilkan energi yang sangat terbatas. Nah, kemudian yang glikolisis tadi substrat yang bisa digunakan atau sumber energi yang bisa digunakan yang pertama dari glukosa di darah ataupun glikogen. Glikogen bisa didapatkan dari glikogen di otot maupun glikogen di liver. Nah, ini digunakan juga untuk aktivitas fisik atau olahraga-olahraga dengan intensitas yang tinggi atau cukup tinggi. Namun durasinya tidak sependek yang fosfokreatin tadi. Jadi misalnya fosfokreatin tadi hanya digunakan untuk aktivitas fisik yang berdurasi pendek, misalnya kurang dari 1 menit, misalnya seperti angkat beban atau olahraga resistance training lainnya. Nah, kalau glikolisis anaerobik ini misalnya akan banyak digunakan misalnya pada lari sprint, karena itu kan intensitasnya tinggi namun durasinya tidak terlalu cepat dibanding yang tadi misalnya angkat beban. Nah, namun perlu kita pahami juga bahwa glikolisis ini walaupun produksinya ATP-nya relatif cepat, namun juga memiliki keterbatasan karena kita ketahui bahwa kita hanya memiliki 400 gram glikogen di otot dan 100 gram glikogen di liver. Kemudian untuk blood glucose kita juga hanya memiliki 2 gram. Jadi urutannya kita akan menggunakan glikogen di otot,
Kemudian jika glikogen di otot itu sudah habis, kita akan menggunakan glikogen di liver. Kemudian jika glikogen di liver tadi sudah habis, kita akan menggunakan glikogen di menggunakan glukosa darah. Nah, itu jadi untuk kapasitasnya terbatas, namun tidak sesedikit yang fosfokreatin, sehingga bisa digunakan aktivitas yang relatif lebih panjang dibandingkan yang fosfokreatin tadi. Nah, namun di sini dia memiliki keterbatasan, yaitu seperti kita ketahui produk buangan dari glikolisis ini adalah asam laktat. Nah, meskipun pada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan aerobik yang tinggi, asam laktat ini juga bisa digunakan untuk penghasilan ATP lagi, namun pada sebagian besar orang asam laktat ini tidak bisa diolah, harus menunggu saat istirahat sehingga bisa masuk ke recycle, sehingga bisa diolah ulang menjadi asam pirufat, kemudian menjadi glukosa. Oke, kemudian kita masuk ke metabolisme yang aerobik. Nah, seperti kita ketahui tadi, metabolisme aerobik kelemahannya adalah proses penghasilan ATP-nya lambat karena prosesnya memerlukan proses yang panjang. Namun kelebihannya di sini kita memiliki banyak substrat atau banyak sumber energi yang bisa kita ubah menjadi ATP. Bisa menggunakan glikogen di otot, bisa menggunakan glikogen di liver, kemudian bisa menggunakan blood glucose, bisa menggunakan fatty acid. Sebenarnya protein juga bisa, namun itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga di sini kita bisa memiliki kapasitas yang sangat besar. Seperti kita ketahui tadi, jika hanya bergantung pada karbohidrat, memang karbohidrat itu berupa glikogen dan glukos tadi, itu memang terbatas. Seperti kita ketahui tadi bahwa kita hanya memiliki 400 gram glikogen otot dan 100 gram glikogen liver, dan blood glucose yang hanya sekitar 4 gram, 2-4 gram. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa kita memiliki lemak sebagai sumber energi yang hampir tidak terbatas. Karena misalnya bagi orang yang memiliki berat badan ideal, misalnya normalnya mereka akan memiliki 20% lemak dari berat badannya. Misalnya kita berat badannya 70 kg, maka 20% dari 70 kg adalah 14 kg alias 14.000 gram lemak yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan ATP. Nah, kapan kita akan menggunakan metabolisme aerobik? Tentunya jika durasinya panjang dan intensitasnya yang lebih rendah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pemilihan penggunaan sumber-sumber energi untuk kontraksi otot tadi. Yang pertama tadi tipe aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik yang bertipe aerobik tentu akan lebih dominan menggunakan penghasilan ATP dari metabolisme aerobik. Sebaliknya, untuk aktivitas fisik atau olahraga yang bertipe anaerob, misalnya seperti resistance training, itu akan lebih dominan menggunakan metabolisme anaerob, baik yang fosfokreatin sistem ataupun yang glikolisis. Namun pada kenyataannya tidak sehitam putih seperti itu. Pada saat olahraga yang tipe anaerobik pun kadang-kadang ada kalanya akan menggunakan yang aerob. Sebaliknya, saat kita melakukan aktivitas aerobik pun ada kalanya kita membutuhkan metabolisme anaerob. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah intensitas aktivitas fisik. Seperti kita ketahui tadi bahwa semakin tinggi intensitasnya nanti akan lebih dominan menggunakan metabolisme yang anaerob, dan semakin rendah akan lebih dominan menggunakan metabolisme yang aerob. Ketika kita bergantung pada metabolisme aerob pun, intensitas aktivitas fisik juga akan mempengaruhi dari substrat mana metabolisme aerob itu akan menghasilkan ATP, apakah dari karbohidrat atau dari lemak. Nah, kemudian durasi juga sama. Durasi pendek relatif akan menggunakan metabolisme yang anaerob, sedangkan durasi yang lebih panjang akan lebih ke yang aerob. Durasi ini juga tidak hanya mempengaruhi pemilihan aerob dan anaerob, tetapi pada saat sudah menggunakan aerob pun, itu juga akan mempengaruhi apakah sumber energi yang akan digunakan untuk metabolisme aerob berasal dari karbohidrat ataupun lemak.
Nah, oke, kita bahas satu persatu. Ini misalnya contoh bagaimana tipe aktivitas fisik bisa berpengaruh terhadap penggunaan metabolismenya. Misalnya pada aktivitas fisik yang aerobik, misalnya ini pada saat kita istirahat, kemudian ini akan melakukan olahraga aerobik yang dengan kecepatan tertentu, dengan intensitas yang sudah kita tentukan. Nah, dari istirahat hingga tadi berlari itu tidak langsung kita menggunakan metabolisme aerobik. Karena misalnya tadi pada saat istirahat kita hanya memerlukan oksigen sekitar 0,25 liter, namun pada saat berlari kita sebenarnya membutuhkan oksigen misalnya sekitar 3 liter per menit. Nah, kita tidak bisa langsung mencukupi kebutuhan oksigen 3 liter per menit tersebut dalam 1 detik. Kita memerlukan waktu agar tubuh kita bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan oksigen tersebut. Baik meningkatkan denyut nadi ataupun meningkatkan laju pernapasan. Dengan meningkatkan denyut nadi dan meningkatkan laju pernapasan tadi, kita bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, rata-rata untuk mencapai pemenuhan kebutuhan oksigen tersebut akan memerlukan waktu sekitar 3-5 menit. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa jika kita melakukan aktivitas fisik aerobik, akan terjadi steady state pada sekitar 3-5 menit. Nah, itu yang nanti prinsip inilah yang akan digunakan dalam pengukuran VO2 max, yang nanti akan kita lakukan saat praktikum. Nah, lalu saat 0-3 menit tadi, tubuh kita kan belum bisa memenuhi kebutuhan oksigennya. Lalu dari mana energi bisa kita dapatkan? Nah, sebagian memang kita dapatkan dari aerobik, namun kita sebagian juga masih memerlukan metabolisme aerobik karena di sana ada oksigen defisit. Sehingga pada olahraga yang aerobik pun ada kalanya kita masih memerlukan metabolisme anaerob dan tetap menghasilkan asam laktat. Nah, begitu pula jika saat sudah 5 menit olahraga ini kita naikkan kembali intensitasnya. Misalnya dengan larinya lebih cepat atau misalnya bersepeda bebannya kita naikkan. Nah, itu juga untuk meningkat tadi juga tidak langsung kita bisa memenuhi kebutuhan oksigen. Di sana akan terjadi oksigen defisit yang sama seperti ini. Ini kalau kita buat grafik, polanya akan sama seperti ini, berpola seperti anak tangga. Nah, kemudian terkait intensitas. Tadi intensitas selain mempengaruhi apakah akan lebih aerobik atau anaerob, juga mempengaruhi apakah pada saat kita sudah menggunakan metabolisme aerobik, apakah akan menggunakan karbohidrat atau lemak. Misalnya pada saat kita sudah beraktivitas fisik yang aerobik, pada durasi yang sudah mencapai ambang aerobik, nah, jika kita intensitasnya rendah, misalnya hanya sekitar 20% dari VO2 max, ini sumber energi yang akan digunakan, sumber substrat energi yang akan digunakan lebih banyak yang menggunakan lemak. Jadi 2/3-nya lemak, 1/3-nya menggunakan karbohidrat. Sebaliknya, misalnya kita beraktivitas fisik dengan intensitas yang moderate atau high intensity, di sini bisa kita lihat bahwa misalnya ini moderate intensity, misalnya di moderate intensity di sini terlihat bahwa lemak hanya berkontribusi sekitar 1/3, sedangkan karbohidrat mendominasi hingga 2/3. Nah, misalnya kita mau membakar lemak, apakah lebih efektif menggunakan intensitas rendah atau yang moderate atau tinggi? Nah, ini bisa kita diskusikan saat diskusi. Nah, kemudian durasi. Saat kita durasi ini juga tidak hanya mempengaruhi pemilihan aerobik ataupun anaerob. Misalnya tadi sudah kita bahas bahwa pada durasi yang sangat singkat itu lebih dominan menggunakan anaerob, sedangkan durasi yang relatif lebih panjang akan dominan menggunakan aerobik. Nah, pada saat metabolisme aerobik pun, pemilihan substrat yang akan digunakan untuk metabolisme aerobik pun juga tergantung dari durasi. Jika durasinya relatif pendek, akan lebih banyak menggunakan karbohidrat, namun semakin panjang nanti akan semakin lebih banyak menggunakan lemak. Nah, ini misalnya kurang dari 20 menit, ini jelas lebih banyak menggunakan
karbohidrat. Namun begitu lebih dari 20 menit, kita sudah mulai membakar lemak. Nah, terkait durasi nanti juga akan mempengaruhi misalnya apakah kita akan meresepkan olahraga yang berdurasi panjang atau berdurasi pendek, tergantung tujuannya apakah untuk membakar lemak atau untuk misalnya meningkatkan massa otot. Nah, demikian pembahasan mengenai sumber energi yang akan digunakan untuk kontraksi otot. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.